Selamat siang anak-anak, salam sehat untuk kalian semua dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran pengantar ekonomi bisnis ya, untuk kelas 10 OTKP. Pada pertemuan sebelumnya, ya kalian sudah mempelajari tentang sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Kemudian ruang lingkup dan jenis ilmu ekonomi, serta prinsip, tindakan, dan motif ekonomi. Ibu harapkan apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu sudah ada yang melekat di ingatan kalian, ya, sudah ada yang melekat. Artinya, ya pelajaran yang lalu itu kalian harus ingat kembali sehingga untuk masuk ke pelajaran berikutnya tidak ada kendala. Nah, sekarang ya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis ilmu ekonomi ya. Nah, apa-apa saja yang tercakup dalam jenis-jenis ilmu ekonomi? Yang pertama disebut dengan ekonomi teori ya. Ekonomi teori. Ekonomi teori ini dibagi atas dua bagian. Yang pertama disebut dengan teori ekonomi makro dan yang kedua teori ekonomi mikro. Teori ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang berhubungan dengan berbagai masalah ekonomi yang penting dan sekaligus merupakan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dari suatu perekonomian. Jadi kalau ekonomi makro ini boleh dikatakan ekonomi yang umum ya, yang biasa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, teori ekonomi mikro, yaitu suatu studi tentang alokasi, efisiensi sumber daya, dan ekonomi pasar. Nah, ini ekonomi mikro sudah lebih kompleks ya, sudah lebih kompleks yang menyangkut kepada suatu studi ya, suatu studi tentang alokasi, efisiensi sumber daya, dan ekonomi pasar. Nah, yang berikutnya ya, ekonomi makro itu dibutuhkan dalam mengambil kebijakan perekonomian negara. Ya. Jadi ekonomi makro dibutuhkan dalam mengambil kebijakan perekonomian negara. Sementara untuk ekonomi mikro itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dari unit-unit ekonomi individual seperti rumah tangga, perusahaan, dan struktur industri. Selanjutnya, ada hal-hal yang harus dipelajari dalam ekonomi makro. Hal-hal apa saja yang dipelajari dalam ekonomi makro? Yang pertama mengenai perhitungan pendapatan nasional. Kemudian yang kedua itu adalah analisa penentuan keseimbangan pendapatan. Artinya ada suatu analisis yang menentukan adanya keseimbangan antara pendapatan. Jangan lebih besar pasak daripada tiang, ya. Kemudian yang ketiga, konsumsi dan investasi. Dan yang keempat, pasar barang dan pasar uang. Apa tujuan mempelajari ekonomi mikro? Tujuannya adalah untuk melatih mengadakan pengambilan keputusan tentang perilaku konsumen dan produsen masing-masing sebagai satu unit ekonomi yang terkecil dan terbatas. Kemudian yang kedua, untuk memahami alokasi sumber-sumber ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat tertentu dalam mencapai kemakmuran. Teori ekonomi mikro disebut juga teori harga atau price theory. Teori harga adalah teori yang membahas mengenai aliran barang dan jasa dari sektor perusahaan ataupun produsen
ke sektor rumah tangga atau konsumen, serta aliran faktor produksi dari sektor konsumen atau pemilik faktor produksi ke produsen, yaitu pengguna faktor produksi. Oke, sampai di sini anak-anak tentu sudah dapat memahaminya, sambil kau dapat memperhatikan buku paket yang ada pada kalian masing-masing, ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari hal-hal dalam ekonomi mikro, ya. Hal-hal apa saja yang dipelajari dalam ekonomi mikro ini? Yang pertama mengenai teori permintaan dan penawaran, ya. Teori permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, teori perilaku produsen dan konsumen, serta teori ongkos produksi. Dan juga teori pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Selanjutnya, jenis ekonomi, ya, kalau yang pertama tadi dikatakan ekonomi teori. Kemudian, ya, ekonomi teori tadi ada pembagiannya lagi, ya, ada ekonomi makro dan ada ekonomi mikro. Nah, sekarang kita masuk kepada yang disebutkan, ya, salah satu jenis ilmu ekonomi itu, ya, ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau masalah-masalah ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva, atau penyajian lainnya. Jadi dia bersifat deskriptif ataupun deskripsi berupa angka, grafik, atau kurva. Dan jenis yang lain, ya, untuk ilmu ekonomi itu disebut dengan ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini adalah penerapan teori-teori ekonomi untuk memecahkan permasalahan ekonomi tertentu, misalnya inflasi, krisis, pengangguran, dan lain-lain. Oke, inilah materi untuk pertemuan kita kali ini. Berikutnya, kamu harus belajar mandiri, ya, dengan mengerjakan tugas. Tugasmu berupa yang pertama membuat rangkuman catatan berdasarkan materi yang ibu tadi sudah paparkan. Kemudian kamu mengerjakan soal STT. Nah, soal STT itu kamu bisa lihat di aplikasi yang kamu buka, ya, yang sudah kamu pelajari. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Tetap semangat, salam sehat, ya, dan sekian dan terima kasih. Selamat siang.